Sekali lagi. La ilaha illallah. Ibu! 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 Perasaan kalau si Ali sakit kamu banget. Kalau kita yang sakit malah cuek banget. Siapa yang mau ngurusin? Yang kompor. Bang, gimana kalau gue nelfon Mbak Natasha? Cakep tuh Dan. Udah, biar Ijon yang nelpon. Nah, Bapak bilang si John, dia ngantar lu ke rumah sakit ya. Hati-hati. Bapak bilang hati-hati ya, Alif. iya kamu jangan salah ngomong gitu. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati. 2 kali dah. Hati-hati. Canda mulu Bapak. Hati-hati Mbak Nur. Jadi calon ayah dari anak-anak Nur sakit. Masih panas sama flu. Itu bukan masih. Itu udah bahaya, Wildan. Lu kan tahu, lu dapet cobaan. Masa calon suami itu dapet cobaan juga? Kenapa sih ya Allah? Tuker aja nyawanya sama Wildan ya Allah. Jangan Mas Ali. Mbak Nur, sabar. Mungkin ini cobaan untuk kita. Mbak Nur dan Wildan. Kita. Mundur. Apa yang kamu lakukan, ha? Berani-beraninya ya nyentuh-nyentuh pujaan hatiku. Hitung. 1, 2, 3, 4. Udah pas kelima, Mas. Lamaan, udah gemes aku, Nur. Berani ya berbuat itu di mataku. Aku ngeliat dari tadi lo di sana. Ya ampun. Wah. Oh, kasihan. Bentar ya. Tangannya mengecil habis dipegang Wildan tuh. Waduh, akhlaknya ini aku kasih hand sanitizer. Biar nggak kena kuman. Nama kuman kamu tuh ya. Emang saya virus? Virus juga. Hah? Kenapa? Ketulak? Enggak. Tuh kan, untung kamu happy ya. Iya, sekarang Wildan mukanya udah bersih, udah clean. Emang kamu tuh ya, kelakuan ya sama muka sama aja nggak ada yang becus. Iya, lihat nih bajunya kayak gini, betet kayak gini. Apa? Betis tuh di bawah ya, apa dipindah ke atas? Orang ini tangan. Baju saya tuh tinggal ini doang. Apa? Kamu kan tahu kosan saya kebakaran. Udahlah Wildan, nggak usah sok-sokan kamu membawa drama ke sini. Ceritamu itu nggak layak untuk dikonsumsi umum. Ngapain kamu cerita kayak gitu? Aku nggak terenyuh. Udahlah, asal kamu tahu ya, di ruangan ini hanya untuk orang yang berpasang-pasangan. Kayak aku sama dia, Nur, Kentos dan Nur pancing. Jamet. Hei! Nggak bisa nengok, nggak bisa ngatain balik. Jangan marah-marah. Biar aku aja. Sakit. Jangan marah-marah. Ini aku bawain sesuatu buat kamu. Mas kata kau apa? Nih, aku bawain bubur spesial. Ah, Mau nggak? buburnya yang bisa digedein nggak? Apa itu? Bubur jum-jum. Wah, Oh, bukan ya? itu kan yang manis, ini yang gurih. Mau suapin. Aku suapin tapi mangap ya. Iya, Mangap ya. ya. Dari mulut ke mulut kan? Ya. Nih. Mangap yang lebar. Kurang lebar gak? Sebentar ya. Tahan sebentar. Aduh. Wow. Wah, banget. Wah, ciloko ini. Cahaya hatiku. Hah? Kamu makan sendiri dulu ya. Ini aku dipanggil Mbak Nat ada meeting.
nanti aku balik lagi, boleh ya? Ya? Tanggung loh ini mah sudah. Ini ujungnya aja ya, cukup ya. Ya aku buru-buru. Ya, nanti lanjut sendiri nggak apa-apa ya. Ya, aku tinggal dulu. Ingat, jaga diri, jaga hati ya. Kamu hanya untukku loh ya. 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 Dadah. Dadah. Hei, kenang-kenangan. Terima dong. Ya udah, aku tinggal dulu ya. Dadah. Kayak ada Jawa-Jawanya gitu. Udah tahu mau mediasi, ngapain dibawa sih? Gak ada yang jaga di rumah, Boy. Ya atur aja gimana kek? Permisi. Sini mana? Memangnya nggak ada apa mediator lain? Banyak kan? Jangan saya butuh, mediator lain nggak ada. Tapi ada schedule mereka masing-masing. Ini nggak bisa dadakan gini dong. Iya, maaf ya. Soalnya saya juga baru dapat kabarnya juga baru banget tadi sih. Maaf ya, Bu. Kenapa nggak bilang dari tadi sih? Buang-buang waktu saya aja. Kita tunda aja dulu gimana mediasinya sampai besok ya? Ya nggak bisa lah, harus sekarang lah. Kita tunda sampai besok. Mediatornya ada besok ya, Kentos ya? Ada, akan dischedule lagi nanti bisa. Kalau kayak gini caranya, udah kita pulang aja ya, Boy. Ini anaknya loh. Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam, Mas. Maaf ya. Oke, bisa kita mulai ya mediasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Lilis, kaget ya? Duh, kayaknya pengen ngopi gua hari ini. Iya, Pak Haji. Tapi Pak Haji kok kesini ya? Si Alip teh kan lagi sakit. Ya biarin aja. Kalau emang dia mau kemarin emang kan ada urusan apa sih? Kalau nggak apa-apa biarin aja. Ya udah, bentar ya. Lilis buatin. Tumen berapa? Ada yang menyenguk lu tuh. Dia pernah ketemu sama lu. Aduh, nggak bisa. Alip udah jalan ke kantor soalnya. Kantor lain hari aja, sekarang namanya dia mau tamu harus dihormatin. Alip nggak bisa, Be. Alip udah kumpul janji sama orang. Terus Alip lupa cancel. Orangnya udah datang ke kantor buat mediasi. Lu kan masih sakit. Iya, Alip udah minum obat hangat nih. Udah demam udah keturunan nih. Bener nih. Udah, coba lihat tuh. Ya kan? Terus ke depan-depan ini sekalian. Ya kan biasa Babi juga ngecek ke situ. Ya udah, Yaudah, hati-hati. Alip paling sama Ijon kali. Belum bisa bawa motor soalnya. Ya terserah. Yaudah, hati-hati. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wadidaw. Rumah si Alif didatengin personil Blackpink nih. Alif. Ini Bang Ijon. Bang Alif katanya sakit. Alhamdulillah sudah sembuh. Makasih buat doanya ya. Jon, hati-hati Jon. Iya Pak Ji. Permisi ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Bang Alif. Tahan. Jon, hati-hati Jon. Iya Pak Ji, tenang aja. Bang Ijon lagi sakit nih. Bang Alif hati-hati Bang Alif. Ya, udah. Ini lu bawa apaan? Ini gimana sih katanya Bang Alif sakit. Ya, tapi kan lu dia sendiri, sekarang udah jalan kerja. Sekarang ini buat gua aja di sini. Iya enggak, mending kita bawa pulang lagi. Kadal banget tuh makanan udah dibawa. Borok sikutan lo. Haji, punten, Mbak Nur kan tadi udah nelfon Nay, katanya mau cancel cateringnya. Kalau Naya nganterin cateringnya ke kantor apa boleh? Iya, kenapa bang? Kalau mau sih
Yang penting nggak ngerepotin orang. Silakan kalau mau, gue sih nggak keberatan apa-apa. Namanya orang mau nganterin catering, masa sih udah gue tahan-tahan. Ya udah, kamu udah nganterin mah. Hei, Lilis, kopiku mana? Ini kopi ya, Pak? Ke warung sih. Ya, Yang. Kopiku mana, Yang? Oke, baik, bisa saya mulai ya. Saya mulai ke Mas Boy dulu. Mas Boy, apa sudah dipikirkan baik-baik soal rencana perceraian ini? Mas Boy, mohon maaf, bisa ditaruh dulu handphone-nya? Alangkah baiknya dalam persidangan mediasi ini kita bisa serius, bisa fokus. Dan saling menghargai pendapat dari masing-masing pihak. Karena kalau tidak, ada salah satu pihak yang mungkin merasa tidak dihargai atau tidak dianggap atau merasa dikucilkan. Baik, saya tegaskan kembali lagi ke Mas Boy. Mas Boy, apa sudah dipikirkan baik-baik soal rencana perceraian ini? Karena keputusan yang diambil saat emosi itu kedepannya nanti akan sia-sia. Apalagi Mas Boy sekarang masih muda sekali, Mas Boy. Gimana? Ngomong dong. Kan tugas kamu pengacara. Sebagai pengacara, saya hanya membantu pernyataan klien. Untuk awalnya, kalian harus menceritakan dulu ceritanya, duluan. Oke. Jadi gini ya. Dulu saya biasalah bergaul. Terus, you know lah. Tiba-tiba hamil. Ya udah, setelah hamil 4 bulan, saya dipaksa orang tuanya buat nikahin dia. Ya udah, saya nikahin, saya tanggung jawab. Tapi makin lama saya makin gak kuat ngeliat mukanya dia. Mohon maaf sekali, saya enek. Oke, Mas Boy, gini. Rasa cinta kita terhadap pasangan mungkin bisa hilang. Tapi rasa cinta kepada anak, buah hati kita, darah daging kita, itu saya rasa butuh sesuatu perhatian yang khusus. Dan apa Mas Boy nggak sayang gitu ketika nanti anaknya sudah tumbuh dewasa dan dia tidak bisa merasakan kasih sayang lengkap dari kedua orang tuanya. Kasihan sekali Mas Boy. Gini ya Pak Mediator ya, masih untung saya udah nikahin dia, ada nama saya di akte kelahirannya dia. Win-win solution kan? Mas tahu nggak? Kalau anak di luar nikah, kalau bapaknya nggak mau tanggung jawab, nggak mau nikahin, berarti ya di aktenya nanti cuma ada nama ibunya aja. Nah ini kan sekarang jelas, anak saya udah mau bertanggung jawab dan dia mau nikahin Reni. Berarti nanti di akte kelahirannya ada nama lengkap dong, lengkap dua-duanya ada nama orang tuanya. Beres kan? Iya, udah iya, kamu usah marah-marah. Mas, saya juga milih buat cerai aja. Saya lebih capek lagi pertahanin rumah tangga yang dalamnya udah nggak ada rasa cinta, rasa peduli. Kasian kan anak saya nanti. Aduh, udah lah Ren, ngapain sih drama? Kan tiap bulan gue bayar. Mas Boy sabar. Sekalipun keputusan kalian berdua sudah bulat, sudah setuju keduanya untuk tidak saling melanjutkan hubungan ini, tapi tolong. Dalam ruang mediasi ini kita harus saling menghargai. Terutama Mas Boy harus bisa bersikap lebih baiklah terhadap Mbak Reni dan juga anaknya Mas Boy. Ya udah, kalau kayak gini mediasinya udah kelar kan? Langsung aja ke sidang kedua. Mbak pengacara, coba tolong diurus. Effort Mas Alif nggak kayak biasanya. Karena emang dia sakit kali ya. Nggak kelihatan lagi. Salib gimana ya? Leher ngapa jadi kencang banget kayak dikunci setang ini dah.
Mas Alif, ya yang Nur satu-satunya. Kenapa sih maksain masuk? Kan bisa telepon kalau nggak mau masuk, Mak Nur izinin pasti. Jadi khawatir banget gue. Apa dia emang pengen ketemu sama gue kali ya? Nggak tahan kayaknya kalau nggak ketemu sehari. Bisa aja Mas Alif dah. Mati. Kok lu yang kaget? Kan gue yang harusnya kaget. Kenapa jadi kaget diri sendiri ya? Lu sereman muka gue. Mbak Nur ngapain sih? Gue khawatir tuh sama Mas Alif, keadaannya gimana. Kenapa emang dia? Sakit. Atau dia sebenarnya kangen kali sama gue ya, tapi maksain masuk. Dia sakit masih masuk? Buset, nekat banget sih tuh orang. Jangan-jangan dia cuma mau ketemu Mbak Natasha kali. Sembarangan lu Mbak Natasha. Ngapain dia mau ketemu PRJ? Kalau ketemu PRJ mah itu... Mau bikin bajar di PRJ. Ya RPJ, lagi namanya susah banget ya. Ratu Perceraian Jakarta. Ya, tapi kan kalau sama Mbak Natasha mah cuma urusan pekerjaan doang, profesional. Kalau sama gue kan beda urusannya. Urusan hati, kangen. Iya. Lagian Mbak Nur nih mohon maaf ya. Mbak Nur itu mimpinya terlalu tinggi. Awas hati-hati kalau jatuh, jeledak benjol di segini. Oh berani lu ya sama gue ya. Aduh, kualat dah tuh. Kualat. Mbak Nur ngomong sih jadi mules nih. Kata gue apaan bikin lu mules? Mau kemana? Toilet. Gue dulu. Toiletnya kan nyampur, Wildan. Gue dulu. Jadi untuk berikutnya saya akan ajukan jadwal sidang untuk ke pengadilan dan kemungkinan di sidang berikutnya itu akan menghadirkan saksi-saksi pendukung dari kedua belah pihak. Saya aja cukup kan Mbak? Lagian memang dari awal pernikahan mereka memang udah gak harmonis. Jadi gak perlu itu keluarganya Reni. Ya kan Ren? Nggak bisa Bu, harus ada 2 saksi minimal. Dan nggak bisa sih buat ibu sendiri. Ya udah kalau gitu nanti saya panggil pembantu saya untuk datang menjadi saksi. Mbak Reni udah ada pengacara? Saya nggak ada uang buat bayar pengacara, jadi saya urus semuanya sendiri. Oke, untuk nextnya nanti Mbak Reni didampingi oleh Kentos ya sebagai pengacaranya Mbak Reni. Aduh, Mbak, nggak usah, beneran saya nggak ada uang buat bayarnya. Gratis, nggak usah bayar. Loh Mbak kok malah menyiapkan pengacara dari kantor Mbak sendiri sih? Gratis lagi? Nggak bisa dong? Gini, kantor kami itu selalu melihat kasus itu dari 2 sisi. Nggak cuma mencari keuntungan, tapi kita juga melihat sisi kemanusiaannya. Kalau saya sih, saya nggak tega ngeliat Mbak Reni dengan bayi sekecil itu mondar-mandir ke sidang, bolak-balik, dan selain memperlama persidangan, saya nggak tega kalau saya. Jadi dengan adanya pengacara bisa mewakili Mbak Reni kalau nggak bisa hadir ke sidang sampai menunggu hasil keputusan hakim. Serah Mbak aja deh. Ayo Boy, kita pulang aja. Cup. Mbak, saya mau ucapin terima kasih ya Mbak. Saya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Saya benar-benar ngerasa kalau saya berjuang sendirian demi anak ini, Mbak. Gak apa-apa Mbak Reni, yang penting Mbak Reni semangat dan bisa fokus merawat bayinya. Makasih Mbak. Mbak Reni nanti pulangnya ada yang jemput apa gimana? Saya naik taksi online, kalau kayak gitu saya pamit dulu ya. Gitu ya. Iya. Kalau kita hati-hati ya Mbak. Oh sayang. Tuh. Hati-hati ya Mbak. Iya. Mari Mbak. Waalaikumsalam. Mas Alif ini kok bandel banget ya? Katanya sakit, kok masuk? Padahal tadi saya udah bilang loh, saya bisa mundurin mediasinya besok. Ya gimana ya Mbak, saya ini kan mediator freelance di sini. Dan kemarin saya sudah banyak izin, ambil cuti juga karena ngurus ibu saya dan pemakaman ibu saya. Jadi saya nggak enak sama Pak Usman. Dan kalau mediasi ini saya mundurkan lagi juga nanti akhirnya numpuk. Jadi ya lebih baik kita selesaikan sekarang aja. Saya nggak apa-apa kok.
Ya dan kalau Salif, Mas, Mas kenapa Mas? kenapa Mas pusing? Apa? Wow, Mbak. saya mau izin pulang dulu. Gitu. Ya. Mas kok kelingan? Lu ciloko nih. Kelingan ya Mas? Iya. Aduh bahaya ini. Mbak kita bantuin ya Mbak? Iya. Ayo Mas, dianterin ya. Pelan-pelan Mas. Ayo. Mbak dibuka pintunya Mbak. Ya, sebentar Nggak Mas. bisa buka. Iya. Ya, sebentar ya Mas. Bentar. Tunggu saya dari sana. Loh, Mas. Aduh, salah. Sabar dulu Mas Alif, sabar dulu. Tuh Mas Alif. Buru-buru banget. Iya. Awas kepala. Ya. Jagain Mbak. Wow. Tos, Ya, ini gimana? jangan dilawan. Biarin aja. Mbak Nat jagain Mas Alif, biarkan Tos yang nyetir, ya. Kuncinya mana? Siap semua ya? Siap. Yuk, Mas, geser Mas. Udah di sini dong, Tos. Maaf. Panik Mbak. Aduh, panik aku nih. Ya Mbak. Pinggir bang. Nah, nyampe Nay. Nah, John. Alhamdulillah. Punten sebentar ya. Nay cuma sebentar aja nganterin cateringnya. Tapi jangan lama-lama Nay. Iya nggak lama. Bentar aja. Beneran jangan lama nih soalnya motor boleh nyewa nih ya. Iya. Tunggu sebentar ya Bang Ijo nih nganterin dulu ya. Iya. Permisi. Mbak Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lehernya masih sakit ya Mbak? Menurut Mbak Inaya gimana? Kan masih pakai ini, bantal leher. Tapi sakit lah. By the way, ngapain sih kemari kan? Catering kan udah cancel. Iya, saya teh tahu. Saya kesini cuma mau ngasih makan siang Mas Alif. Pilih kasih Mas Alif doang yang dikasih makan. Kan yang masak catering bukan cuma Mas Alif. Tapi kan Mbak Nur teh udah cancel cateringnya. Iya sih, tapi peka gitu loh. Mas Alif ini mana ya Mbak? Tahu. Coba saya telepon deh. Gak diangkat Mbak Nur. Mbak, punten ini mah. Kalau saya minta tolong untuk cekin Mas Alif di ruangan, boleh? Udah nggak bawain makanan, nyuruh orang sakit lagi. Ntar. Kok Mas Alifnya kagak ada? Masa tadi ngobrol sama klien? Mana Tasya masih Kento juga nggak ada. Mana ya? Mas Alifnya nggak ada? Nggak ada. Aduh, geleng-geleng sih Mbak Inai. Punten. Nggak ada Mas Alifnya Mbak, udah pulang kayaknya. Ya udah tuh kalau gitu saya pamit ya. Iya, kalau mau ngasih makanan kan nggak boleh diambil lagi tahu, ntar borok sikutan. Ya, buat Mbak Nur aja gitu ya. Iya kan lagi sakit. Ya. Semoga cepat sembuh ya Mbak ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Gokil juga nih. Nur. Aduh, Bapak harus ngomong apa ya? Ya intinya sih Bapak ya terima kasih udah nganterin kemari. Biar karena kebaikan adek, Allah yang balas. Jadi malu ada. Sampai kok gitu asam uratnya naik ya? Ini siapa?
Perkenalkan saya Kentos, Yon Sewu Pak Haji. Nggih. Iya. Kasihan ya Pak, Alif sampai sakit kayak gini. Kan sebelumnya dia suka bolak-balik ke apotik. Nah terus ngurusin pemakaman, gimana orang nggak bisa sakit? Ini Tamagotchi Pak. Oh iya itu yang dikasih sama emaknya si Ali pergi masih kecil. Dari pagi saya baru aja bangun, tetap aja itu aja yang dipegang sama dia. Kayak anaknya gitulah. Mungkin masih kangen sama ibunya ya Pak. Ya mungkin kalau seperti itu sih pasti iyalah. Kalau saya pikir-pikir jadi kesian juga tuh anak saya si Alif. Anak semata wayang. Ditambah lagi ibunya pergi udah lebih dari 20 tahun. Yang anehnya baru aja ketemu bulan sebulan. Ya namanya umur kekuasaan Tuhan meninggal. Pak maaf ya saya harus balik ke kantor. Sama Kentos juga. Iya. Apa ini? Pak Haji, Kenapa? mau permisi, mau balik dulu. Ya udah, apa nggak makan di sini aja nginep gitu? Yang ada darah tinggi nanti. Iya. Balik yuk. Yuk, gimana kuasa anter? Gak usah, Bapak di sini aja temenin Alif Pak. Bener nih. Iya. Emang berani pulang? Berani Pak Haji. Ya udah Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Mas Kentos kemana sih? Masa habis nganterin Mas Alif langsung kagak ada kabar? Janji yang mau bilang, aku anterin baby gemoy setiap hari. Pujaan hatiku, biji matahariku, kret. Biar mau pulang aja susah dihubungin. Git, saya mau kamu bantuin Kentos jadi pengacara Reni. Saya nggak mau ada yang lebih diuntungkan di sini. Dan kamu pastiin bahwa semua dapat haknya masing-masing. Terutama soal hak asuh anak dan biaya bulanan anak. Karena Reni lebih berhak mendapatkan itu. Iya Mbak. Siap Mbak. Cahaya hidupku. Pacar. Maaf Mbak, izin angkat. Permisi. Duh, gimana toh ya? Mesti ngedrop lagi nih gimana sih? Nur pasti marah kalau nggak diangkat ini. Git, nanti aku pinjam HP-mu ya Git. HP-ku ini gampang error, suka ngedrop. Soalnya aku sering ngejatuhin. Boleh ya Git? Boleh lah, boleh please. Atau Git, boleh ya Git? Iya. Makasih ya Git. Makasih. Tos, Ya. cahaya hidupku tuh si Nur. Angkat kek Mas. Ih, nyambung tapi langsung gak aktif. Gimana mau ngangkat derajat orang tua, ngangkat teleponnya susah lu Kentos. Elah, awas aja lu. Gak bakal gue izinin lu ngintipin gue lagi kalau mandi. Main ganti-ganti nama orang aja, Tos. Bukannya gitu, Nur kan emang artinya cahaya. Iya, tapi itu loh di belakangnya ada kata-kata hidupku. Alay tau nggak? Wow. Oh. Ketahuan ya, kamu tuh emang nggak berpengalaman dalam dunia percintaan. Tak kasih tahu, pentingnya nama kontak seseorang dalam HP kita itu ditentukan sesuai kedudukan mereka di hati kita. Ya kan, Mbak? Loh kan? Iya. Asal kamu tahu ya, Git. Dulu hidupku sebelum kenal Nur, semuanya penuh dengan kegelapan. Namun, setelah Nur masuk dalam hari-hariku, hidupku penuh dengan warna.
aku jadi lebih semangat. Beda sama hari-hari yang sebelumnya. Asal kamu tahu, Nur bagiku itu segalanya. Makanya nggak salah kan kalau aku kasih nama cah hidupku. Aku juga kepengen nama kita menjadi Kenur, Kentos, dan Nur. Wow, gokil kan? Ih, apaan sih Tos? Disingkat-singkat kayak gitu. Kalau Mas Alif namain aku di kontak handphonenya apa ya? Tasya? Natasha Aryapura? Atau Natasha pengacara? Apa ya? Mbak, kita mau lanjut meetingnya? Iya dong. Sampai mana? Sampai mana sih? Nggak sampai mana-mana, udah selesai mbak. Masa sih? Iya, kita bantuin saya kan? Lanjut. Oh. Lanjut di sini apa di luar saya sama kita? Luar lah. Oh, Udah deh. Ayo. HP-nya gimana? Pinjem. Ayo. Iya, Ayo, Mbak Kit. permisi dulu ya. Iya, siap, Mbak. Ayo buruan. Kit, HP-mu mana, Kit? Kit. Kit. Waktu Alip pulang tuh, siapa yang nganterin ya? Alip kok gak inget apa-apaan nih, Be? Babe inget. Itu kalau nggak salah Natasha. Cuman yang lakinya siapa gue nggak kenal tuh. Tot, Kentos ya? Kentos. Iya bener sama dia tuh. Ya udah ntar Alip telepon dia deh. Bilang makasih. Udah sekarang lo makan dulu, abis itu minum obat biar cepet sehat. Oke? Udah kenyang Alip. Makan, temenin Babe tuh. Ngapa cengir begitu? Nunggu demenan lo. Ngapain lo kemari? Itu Pak Haji, Lip. Tempe orek sama telurnya ngeledekin. Panggil-panggil sini, Ijon sini. Kita kan udah satu atap, satu rumah, mungkin bisa juga satu lambung. Iya, Jon. Terus mau makan di sini? Ini bukan panti asuhan, rumah gua. Kalau makan di warung sonono, udah sediain tempat tinggal segala macam, apa yang makan dari gua juga. Modal lu apa hidup? Ih. Babe ya. Iya Pak Haji, tapi ngomong-ngomong, Pak Haji ingat nggak masih jambul? Hah? Ya kan si jambul sekarang keadaannya ada di... Lu makan. Biar banyak, nggak bakalnya gue suruh bayar. Pokoknya seenaknya lu makan. Apa ada di sono lu makan semua. Gue bebasin, ikhlas, ridho gue. Wadidaw, cakep dah. Ayo. Udah, makasih ya. Enak Kasih Lip ya. Setiap ngomong jambul, baik dia. Ya, si jambul juga keluarga kita. Nambah. Udah sih, enak badan lu. Aduh, nggak ada sendoknya, Bapak tuang dikit ya. Orangnya gua dong, masa lu habis? Dasar orang kampung. Lu makan apa berebut? Kuduk main kuyup aja lu. Mau lu? Gue nggak jadi. Makan, gak usah malu, makan. Ngeliatin lo aja udah kenyang gue. Dan itu si Kentos, dia kerja di pengadilan apa kerja sama Natasha sih? Gue sering banget di pengadilan dia. Kentos? Dia pengacara dari Ian, Mbak Natasha. Dia kalau kesana ngirim berkas doang. Gue kadang gedek sama dia suka godain itu yang saya sering cerita, Mbak Nur. Kelinci maduku. Udah doang dia. Bukan kelinci madu, beruang madu kali ah. Ada. Oh jadi si Kentos tuh kerjanya sama Natasha bukan di pengadilan? Bukan. Aduh, ya tangannya mepet gue lagi. Wah, jangan ada apa-apa ya telur. Telur bermasalah nggak? Enggak. Kadal lu liatin. Anak gue aja ngeliat lu makan muntah. Apalagi gua. Bro, nasinya bungkus buat ntar malam ini. Lumayan. Kalau bakal bikin nasi goreng, nggak ngambilin. Ya udah, kita bungkus nasinya Pak Haji ya. Jangan, apa ketemu lagi yang begini ke rumah gua.
Mbak Natasha, Mbak. Ya. Anu Mbak, Apa sih Pak Dodo? anu Mbak. Apa? Panik bener apa sih? Burung Mbak. Sejambul. Kenapa? Burungnya hilang Mbak. Hah? Kok bisa? Loh, tadi saya masih lihat. Iya Mbak, tadi saya lagi cuci mobil Mbak. Pas begitu saya mau masukin, kandang burungnya pintunya udah kebuka Mbak. Beneran Mbak, sumpah. Saya juga nggak tahu siapa yang buka Mbak. Duh. Mau apa? Parkir. Iya Mbak. Papa lihat gak burung bapaknya Alif? Enggak. Yakin? Ini mungkin dia terbang, dia lepas mungkin magic. Cari di kandangnya. Gak ada, Pak. Makanya aku nanya. Mama tahu nggak ya? Mungkin Mama lihat kali ya. Mama mana? Mama udah tidur. Ngapain burung kampungan gitu dicari? Ribet lagi. Ini mau kemana nih? Mau ketemu klien. Udah, yuk. Bye. Bye-bye. Kok bisa lepas? Siapa yang buka ya kandangnya? Selamat pagi. Oke. Kamu lagi hobi main burung ya? Pagi-pagi udah main burung aja kamu. Oh ya, Pak Ian mana? Aku mau ngajakin breakfast meeting deh sama dia. Nat? Gue dicuekin. Oke, nggak ada masalah. Dadah, Nat. Si Andre ya? Seneng banget jam segini udah di rumah. Tumben banget si Ratu Singa nelpon gua. Ada apa ya? Halo, calon istri aku. Saya mau tanya. Kamu waktu kesini, kamu lihat kan si Bibi tuh bawa-bawa burung? Lihat gak? Apaan sih, Nat? Kamu nelpon-nelpon udah ngomongin burung aja. Saya mau tanya, kamu tahu gak kira-kira itu burung kemana? Iya, aku nggak tahu lah. Aku nggak ngeliat ada burung perasaan. Ya udah oke. Saya anggap kamu nggak tahu apa-apa ya. Kalau sampai saya tahu ini kerjaan kamu, awas. Tahu sendiri akibatnya. Kurang ajar. Baru mau ngomong udah dimatiin. Tadi kalau nggak salah Natasha ngancem gua ya. Nat. Lo tuh bisa apa? Lo mau ngancem gua? Sekejap mata aja nih, kebalik dunia lo. Tadi gua mau ngapain ya? Oh, mau ke kulkas, lupa. Kita nggak ngomongnya sama Bapak. Halo, Assalamualaikum Bapak. Natasha, ada apa? Tumben nelfon malam-malam. Bapak, saya mau minta maaf Pak. Kok tiba-tiba minta maaf? Emang salah apa, Neng? Saya mau ngasih tahu Bapak kalau si Jambul hilang, Pak. Ah, burung gua si Jambul hilang. Aduh. Hilang gimana maksudnya, Neng? Bapak nggak ngerti tuh. Itu dia Pak, saya juga nggak tahu, saya baru pulang. Terus kata orang rumah, si Jambul hilang, lepas dari kandang, nggak tahu kemana. Bapak saya minta maaf ya, saya tahu itu kesayangan Bapak. Saya dikasih amanat, saya malah lalai jaganya. Mohon maaf ya Pak. Udah, begini aja. Nggak usah minta maaf. Yang namanya musibah, siapa juga bakal dapetin, Neng. Ya udah, nggak apa-apa. Bapak maafin. Pokoknya begini aja deh. Neng nggak usah mikirin burung Bapak hilang. Jangan burung jiwa aja. Bapak diambil, nggak ada yang tanggung jawab, Neng.
Ibu Bapak terima kasih buat pengertiannya ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jambul. Jambul. Udah di atas nggak ya? Jambul. Aduh, tega-teganya sih lu. Kenapa sih lu ninggalin gua? Yang malam gua urusin ternyata lu tega ninggal gua. Ya Allah, Babe kangen banget sama ibu. Ternyata Babe segitu cintanya sama ibu. Apa sih lagi lu? Makanya kalau Bapak nanya dulu. Biar ibu dikuburin juga selesai. Emang urusan apa sih? Gua bukan soal ibu lu, burung gua. Makanya apa-apa tuh nanya dulu. Ah, burung gua. Maksudnya jambul? Lah iya. Jambul udah dijual sama Babe. Makanya burung kesayangan gua jual. Sekarang terbayang-bayang di mataku. Coba bayangin karena ibu. Enggak. Makanya nanya. Oh, Jambul. Jambul, kembalilah engkau pada aku. Jambul mati. Bodoh. Ini sidang terakhir ya, Mbak? Iya mas, makanya bayinya nggak saya bawa. Iya, iya. Mengenai hak asuh, nanti diusahakan akan ikut dengan Mbak Reni. Kita akan banding agar penggugat tetap memberikan nafkah kepada anaknya Mbak Reni pasca perceraian. 5 juta setiap bulannya dan ada kenaikan setiap tahunnya 1,5 juta setiap bulannya. Sampai anaknya Mbak Reni 12 tahun. Ya insya Allah, semoga hakim memberikan keputusan yang terbaik ya. Soalnya kan Mbak Reni juga masih cuti kuliah 1 tahun. Dan belum bisa bekerja karena masih ASI eksklusif. Amin. Iya mas, minta doanya ya mas, semoga semuanya lancar, terus hasil sidangnya juga sesuai sama harapan. Amin, amin, amin. Baik, mari langsung saja. Jangan lupa, yang kalian lawan itu bos kalian sendiri kan? Jangan harap kalian bisa menang. Sidangnya udah mau dimulai. Mari. Ayo boy, semangat. Semangat. Duh, hujan-hujan begini enak ada yang bawain kopi ke, singkong-singkong rebus ke. Bangga gua ke saudara, bener. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Lilis? Allahu Akbar, kalian siapa kali? Duduk dulu sayang. Iya, Pak Haji, ini teh Lilis bawain pepes teri kesukaan Pak Haji. Kayaknya kamu perhatian banget sama aku. Pak Haji, itu tandanya si Ijong sama Wildan kok udah nggak ada? Udah dibuka, udah selesai kan. Gitu, terus? Kebetulan si Natasha kasih sumbangan gede banget, banyak banget nih. Natasha? Iya. Calon mantu. Emangnya Pak Haji menaruh harapan besar gitu si Natasha jadi mantunya Pak Haji? Insya Allah aja pasti kayaknya sih kalau lihat dari gerak-gerik dia berdua kayaknya udah pas banget tuh. Contohnya gini misalnya, seandainya anak kita sama anak, kenapa? Kita sama Lilis enggak juga seperti itu, gitulah.
Ya Allah Pak Haji, nggak usah mikir kayak gitu atuh. Malah saya berharap teh ada gitu kesempatan sedikit aja buat si Nay sama si Alip. Ya Senai memang udah harapan kita. Tapi apa salahnya kita langsung berdua? Lebih tenang lagi, oke? Ngomong abang makan ya? Iya. Kalau gitu Lilis ke warung lagi ya? Kayaknya abang belum selesai ngomong nih. Nggak apa-apa, ini ditinggal aja buat Pak Haji ya. Tapi kirain nanti abang kesana ngobrol lagi. Iya. Makasih Pak Haji. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau si Alip jadi sama anaknya, Lilis jadi mau gua tarung dong berarti hidup. Lilis kamar Ono, berdua sama gua. Anak gua kamar ini. Dasar pengacara nggak profesional. Sia-sia saya sewa pengacara terkenal yang katanya ratu perceraian sejakarta. Saya dan keluarga saya merasa dirugikan. Lagian kamu malah belain tim lawan. Masalah penambahan nafkah. Enak banget ya. Duit segitu bisa angkat kaki tuh, Mi. Ya iyalah nak. Sementara kan dia dari keluarga nggak mampu. Dibantu kita dari keluarga yang berkecukupan. Kayak dapat durian runtuh. Makanya untuk kalian yang sangat berkecukupan jumlah segitu nggak masalah dong. Dengar ya, ini semua gara-gara kamu kan? Kamu sengaja kan deketin dan jebak anak saya? Biar bisa hidup enak kan? Dasar perempuan nggak benar kamu. Bisa nyusahin saya dan anak saya aja. Ibu, sebelum ibu nunjuk-nunjuk kesalahan orang lain, please educate your son. Jadi laki-laki, bertanggung jawab dan gak ngeremehin perempuan dan urusan rumah tangga. Bawel lo ya? Lu kan dibayar buat ngebelain gua, kenapa ngebelain dia? Ibu, sebelum ibu nunjuk-nunjuk kesalahan orang lain, please educate your son. Jadi laki-laki, bertanggung jawab dan gak ngeremehin perempuan dan urusan rumah tangga. Bawel lo ya? Lu kan dibayar buat ngebelain gua, kenapa ngebelain dia? Aduh, Mas Alip. Maaf, suasana maaf. Aku nggak tahu apa yang terjadi nih. Kok bisa jadi berantem gitu sih? Mas nggak apa-apa Mas. Mas, yang Mas lakuin itu termasuk penganiayaan ya? Ini udah masuk jalur hukum loh. Terserah, saya nggak mau lagi urusan sama kalian semua. Wow, oke. Jaga ucapan Anda. Lepasin. Apa yang Anda lakukan? Ada hukumannya. Lebih dari setahun loh. Saksi juga banyak. Wis tau gitu. Lagi emosi. Rubah sikap Anda anak muda. Boy, kamu gak usah nambah-nambahin masalah. Minta maaf. Gak mau. Ayo Mi pulang Mi. Untung pergi enggak tak jambak. Tos. Ya. Kamu temenin Mbak Reni dan antar sampai pulang, sampai selamat. Saya takut dia apa-apain sama boy loh dia. Mbak, saya mau minta maaf ya. Sampai ada kejadian kayak gini. Saya mau ucapin terima kasih ke semuanya. Karena udah mau bela saya sampai akhir dan kasih keadilan buat saya. Tapi saya nggak bisa kasih apa-apa. Saya cuma bisa bilang terima kasih. Kamu tenang aja. Pokoknya kalau ada apa-apa kamu hubungin Kentos, ya. Mari, Mbak Ren. Mari, kita antar. Mbak. Mari, ayo. Mas Alif, itu sakit banget pasti. Bu. Diobatin dulu kayaknya, Mas. Iya, nanti saya obatin. Sebentar. Saya sendiri aja nih, Mbak. Dikit lagi. Oke. Makasih ya, Mbak ya. Iya. Gara-gara saya juga sih sebenarnya. Saya ke toilet dulu sebentar. Oh iya.
Mas Alif tadi telepon kenapa nggak angkat ya? Mbak Nur? Mbak, punten Mas Alif ada? Jam segini sih harusnya udah kelar sidang ya. Mungkin di ruangannya kali. Oh, ya udah. Mbak Nur udah sembuh ya? Menurut Ngana, kan udah nggak pakai bantal leher. Udah bisa iya. Tuh ya kan? Alhamdulillah kalau udah sembuh Mbak, saya ikut seneng. Ya udah kalau gitu saya antar catering ya ke ruang Mas Alif ya. Nanti kalau Mbak Nur mau ngambil cateringnya tinggal ambil aja di ruangannya Mas Alif. Nggak usah disuruh, udah tahu sendiri. Kalau jam segini Mas Alif teh biasanya di kantin. Apa aku cari aja ya ke kantin? Duluan ya Mbak? Iya. Sok baik, sok cantik. Dikira kita konco kental apa? Sorry ya, gak level kali sama tukang catering. Sini aja deh. Gue pengen tahu di HP-nya dia save nama gue apa ya? Mbak Galak. Dia namain nama gue di HP-nya Mbak Galak. Dia nyimpen nama Inayah aja bener. Gitu sih. Oh, jadi gitu ya Mas Alif. Selama ini gue cuma dianggap gak lebih dari seorang Mbak Galak. Mana orangnya? Mas Alif di sini? Iya. Nay, kamu tadi lihat Mbak Tasya nggak ya tadi keluar dari sini? Tadi iya sih keluarnya buru-buru banget. Emang gak bisa ya si Alif namain gue Natasha aja kek? Atau lawyer Natasha kek? Kenapa dia nge-save nomor gue pakai nama Mbak Galak? Nomornya Inayah aja dia namain Inayah. Bikin gue bad mood. Mbak Natasha, sendirian aja pulangnya? Gak bareng Mas Kentos, Mbak Gita, Pak. Saya jadi kayak ngomong kedebong nih, diem aja. Mas Alif mukanya kenapa itu? Oh, ini apa? Gak apa-apa tadi ada masalah sama kliennya Mbak Tasya tadi. Malah miss call sih. Kok nggak diangkat Mbak Natasha? Mau saya angkat enggak? Bukan urusan kamu. Iya. Nyesel saya negor. Biarin, nggak saya parkirin. Biarin aja sendirian. Biarin aja. Mas Alif emang ada apa sih sama Mbak Natasha? Kok perginya sampai tiba-tiba gitu? Ada yang terjadi? Nggak ada apa-apa sih tadi. Mbak Tasya di sini, terus tiba-tiba pergi gitu aja, malah ninggalin miss call. Iya, tapi Mas Alif telepon nggak ada yang angkat. Tapi itu bukannya Mas Alif kenapa sampai biru gitu? Bentar ya. Ceritanya panjang soalnya. Sorry saya tinggal dulu. Mas Alif kelihatannya khawatir banget. Apa jangan-jangan teh memang Mas Alif punya perasaan sama Mbak Natasha? Dan tadi sempat lihat mobilnya Mbak Tasya nggak? Ya, telat. Barusan aja liwat. Ya, telat dong saya. Aduh, nggak diangkat lagi. Udah makasih Dan ya. Mas Alif, maaf nih, bukannya saya lancang.
lagi marahan ya sama Mbak Natasha. Tadi saya lihat raut mukanya, galak banget mas. Kayak singa merah baru turun dari gunung yang belum makan 3 bulan. Bener kan? Iya. Coba dipikir-pikir lagi, ada salah kali. Enggak sih, saya nggak ngerasa ada salah, tapi nggak tahu ya sebenarnya kayak gimana. Coba pen kiri. Ngapa itu? Ngomar begitu. Jangan-jangan digebuk sama Mbak Natasha, berantem. Enggak lah, masa kayak gitu. Mbak Tasya tuh aslinya orangnya baik. Ya emang dia agak tegas, keras. Tapi kan dia profesional. Sebenarnya hatinya tuh lembut, baik. Saya udah kenal sama dia nggak ide kok, nggak rese atau apa. Makanya kalau nilai orang tuh jangan dari luarnya aja, dari dalamnya dong. Saya juga pernah dikasih duit 200.000 sama Mbak Natasha. Buset, baik banget orang. Mbak Nay, sini. Nay? Salim. Udah mau balik? Iya, udah mau pulang. Bang Ijon mana? Bisa sama Bang Ijon? Oh, Bang Ijon ternyata lagi ada penumpang lain, jadi nggak bisa jemput hari ini. Oh gitu, terus Nay balik naik apa? Balik naik apa? Aduh Nay, masalahnya minta maaf banget ya Nay. Soalnya masih banyak kerjaan di kantor jadi nggak bisa nganterin kamu. Ya, nggak apa-apa banget Mas Alif. Kalau gitu Nay duluan ya. Ya udah, hati-hati Nay ya. Ya, Mas Wildan, Mas Alif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kisah cinta segitiga yang penuh dengan drama. Segitiga apa? Segitiga bermuda? Segitiga ini lambang tepung. Lambang tepung. Tapi jangan biasain yang minta uang gitu. Masa dikasih, masa yang minta? Ya bagi-bagi dong. Minta ya. Sis, bagaimana perasaan sama gua? Anaknya udah jodohin sama si Alif. Bagaimana gua rasanya? Kalau sampai si Alif kawin sama anaknya, nah terus gua masih lihat bagaimana? Aduh, gua jadi bingung lama-lama begini caranya nih. Tega bener-bener, tega dah si Alif kalau gua. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ji. Kayak nganten baru aja lu dua-dua mulu. Ya namanya juga suami istri laki bini ya dua-duaan aja. Terus mau ngapain kemari? Nanti kita berdua kemari pengen ucapin bela sungkawa sekaligus berduka cita yang sedalam-dalamnya. Sedih sangat Pak Ji. Dan sekaligus juga Ji meminta maaf soalnya kita nggak bisa hadir dari acara pemakamannya ya harusnya. Ah, itu kan cuma alasan lu. Kata aja lu nyari duit. Jadi nggak penting kalau temen meninggal istrinya kan? Memang lah gitu orang kan ada ini kerja kan. Jadi tadi pun kita buru-buru ya bang. Sini kan bang, masuk sini ya bang. Ya nggak apa-apa, itu urusan lu. Mau jadi job, mau nyari apa. Tapi ingat, nanti kapan-kapan kalau nggak lu meninggal, gua bakal dateng. Pak Ji, jangan bos Pak Ji. Diorang aja ya Pak Ji. Diorang. Masa malah doain kayak gitu, janganlah. Kalau emang kita merasa temen baik, lagi keadaan begini datang, itu job tinggal dulu dong. Ini mumpung lagi ada job nyanyi di Bogor. Kapan lagi, ya kan? Yaudah, nih. Sampai gue bawain oleh-oleh nih. Ada talas. Talas Bogor. Talas Bogor. Apaan? Talas dari mana? Ubi. Enak aja talas tuh. Wah, Abang salah. Ubi. Ini talas. Abang tadi pesan apa? Talas. Talas. Saya ketipu nih, terus. Kamu ini memang lah deh. Pak Ji, kalau macam itu minta maaf lah Pak Ji. Kita orang nih sibuk sedikit, tapi harus punya sesuatu. Kan Bang? Nanti acara 40 hari Bu Alimah harus nyanyi, ya? Gak usah. Ini bawa aja, bawa nih. Gua gak penting, ini bawa. Lu kira gua Nyanyi dulu petani? sedikit, nyanyi macam nih. Ternyata, apa Bang lagu tuh Bang? Lupa sedikit Bang. Oh ya? Tinggal. Kalau mau nyanyi, sambil malu. Ini lupa gua. Udah di sana lu. Niat kita tuh menghibur, Ji. Gak perlu. Tinggal aku sendiri. Macam tuh. Terus dia lah yang nyanyi. Jangan Bang, suara Bang kan sumbang. Pak Ji, harus nyanyi satu lagu, bisa? Enggak. Kemarin dunia terlihat sangat indah.
mati. Bagus tak bang? Nah, Ye. Wah, gak sopan. Dia nyanyi malah hilang. Aneh bang. Baik dah. Jangan-jangan bukan Pak Haji bang. Apa? Bang, balik bang. Balik je lah bang. Bang harus takut bang. Nyanyi. Kemarin engkau masih ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, dateng kok mukanya kisut. Betekuk begitu. Kenapa tuh? Gak apa-apa, Bu. Ayo cerita sama ibu. Kenapa tuh kamu? Beneran gak apa-apa. Bu, saya pengen nanya deh sama Ibu. Dulu waktu ketemu almarhum Bapak, gimana sih, Bu? Ayo, kamu pulang-pulang nganter catering nanyanya begituan. Ya, kan Ibu teh nggak pernah cerita, jadi saya pengen tahu mumpung ini nggak ada pembeli di warung, jadi bisa cerita. Waktu itu kalau nggak salah, ibu teh masih di Cianjur. Ibu tuh nganter makan siang untuk abah kamu, kakek kamu di sawah. Nggak sengaja, ibu tuh nabrak abah kamu. Kok kamu jadi ketawa? Enggak, Ibu tuh lucu ya, masa sih ceritanya kayak gitu, kayak cerita TV-TV. Jadi emang bener atuh, jadi waktu itu tuh ibu nggak sengaja nabrak abah kamu karena terpesona dengan wajahnya abah kamu. Kaset banget deh. Emang sekaset itu? Iya, kaset. Terus udah gitu si abah itu waktu itu langsung jerit, aduh, gimana? Kumaha atuh ini kakinya, katanya gitu. Kakinya kenapa? Aduh maaf ya, maaf. Bukan kaki saya, katanya gitu. Loh, kaki siapa tuh? Ini kaki kambing saya, gimana? Katanya gitu. Dia lagi ngangkon kambing waktu ibu nabrak dia. Ibu kasihan kambingnya tuh. Mahal ya, kok kambing? Terus si abah kamu teh bilang gini, ya udah nggak apa-apa tuh, kamu teh panggil saya Ujang, katanya. Ujang, terus ya udah ibu kenalin, nama saya Lilis, katanya gitu. Di situ deh ibu kenalan sama abah kamu. Lucu bisa. Ibu ada aja ceritanya, tapi lucu. Jadi tuh gak ada yang tahu ya, Bu? Iya, emang ada yang tahu. Abis itu hampir tiap hari abah teh nungguin ibu di pertigaan jalan. Udah deh, si abah nganterin ibu kemana-mana naik sepeda. Romantis banget deh. Naik sepeda loh, bukan naik motor. Emang dia ada sepeda gitu ya? Gitu mah udah bagus pisan ya kan? Bu, tapi dulu waktu Ibu teh dekat sama Bapak, ada orang ketiga nggak? Maksudnya ya kayak saingan gitu. Oh, orang ketiga teh ada. Dulu tuh mantannya si abah kamu tuh ngejar-ngejar dia terus. Iya, sampai ibu teh bete. Yang ada ibu tuh sama abah kamu putus nyambung. Kayak gitu. Tapi katanya abah tuh cintanya sama ibu. Ya jodoh sih nggak kemana atuh. Yang ada ibu berjodoh sama abah kamu. Iya benar, jodoh mah kemana ya, Bu? Kenapa tuh? Pengen berjodoh sama Alif ya? Coba lihat bukan? Aduh, anak
ngomongin ibu, kenapa jadi ngomongin ibu? Mukanya merah. Enggak. Panas. Masya Allah. Ibu doain kamu jawab apa sih? Dan nanya kamu. Iya, iya. Kantor panas banget sih. Saya mati apa? Gara-gara dia sih. Gila. Ngapain sih? Gita, ke ruangan saya Gita. Git. Git. Nomornya Mbak Natasha nggak aktif lagi. Kenapa ya? Tadi miss call. Padahal gue ada di sini tadi. Toto pergi nggak pamit. Jangan-jangan ada apa-apa sama Pak Yan. Mas, Iya, Mbak. tolong beliin es kelapa buat Mbak Tasya ya. Jangan lupa esnya yang banyak. Ini uangnya. Siap, Mbak. Jangan pakai lama ya. Ya. Git. Itu bos kamu kenapa ya? Kok kayak aneh gitu? Emangnya waktu nanganin kasus Boy Lazuardi ada masalah apa? Jadi tadi tuh Mas Boy sempat ngamuk setelah persidangan gara-gara permintaan kenaikan uang bulannya Mbak Reni diterima sama hakim. Ya jadinya Mbak Tasya kena marah. Udah gitu hampir mau dipukul lagi. Untung banget ditahan sama Mas Alif. Jadinya ya Mas Alif dia yang kena pukul. Serius? Sampai kayak gitu? Untung aja gak ada aku. Coba kalau ada aku makin rame tuh. Tapi kenapa kalau udah dibantuin kenapa masih bad mood? Mana saya tahu Mas. Saya permisi dulu ya, mau kerja dulu. Mas Alif. Halo. Assalamualaikum Mbak Gita. Waalaikumsalam Mas Alif. Mbak Gita, mohon maaf mau nanya, Mbak Natasha ada di kantor apa enggak ya? Ada kok Mas, orangnya baru banget datang. Enggak sih Mbak Gita, soalnya tadi Mbak Natasha itu pergi buru-buru. Saya khawatir ada apa-apa sama Pak Yan. Soalnya kan saya dengar kemarin Pak Yan sakit ya Mbak ya. Jadi saya mau tahu kondisinya Pak Yan gimana sebenarnya. Enggak kenapa-kenapa kok Mas. Emangnya kenapa ya? Ya soalnya Mbak Natasha pergi mendadak banget Mbak. Saya agak khawatir aja. Oh, enggak Pak Yan aman kok, nggak kenapa-napa Mas. Ih, Mas Andre. Alif. Bagus lo ya. Lo udah sering gangguin Natasha, sekarang lo gangguin asisten Natasha. Iya. Lo emang gak tahu diri ya? Kerjaan lo apa sih? Lo emang ada kerjaan lain apa? Oh ya, gue baru ingat. Lo kan cuma moderator freelance ya? Jadi kalau ada kerjaan ya lo kerja, kalau nggak ada kerjaan lo nggak bisa kerja ya? Sian banget sih lo. Sorry ini Mas Andre ya? Lo lupa sama suara gua? Enggak, tadi kan saya lagi ngobrol sama Gita. Jadi tiba-tiba Mas Andre ngomong, saya jadi bingung nih kok tiba-tiba Mas Andre. Terus kenapa kalau gue yang ngomong? Lo nggak suka? Liv, gue peringatin sama lo.
jangan pernah deketin Natasha dan juga asistennya lagi. Ngerti? Enggak. Ganggu Natasha gimana sih? Ganggu asistennya Gita. Aneh banget. Mas Andre tuh ngomong seenaknya banget sih. Kalau sampai Mbak Natasha tahu, bisa ngamuk loh. Bodoh ah, gue gak mau ikut-ikutan. Dengan kerja deh. Wadidaw, sepi amat nih HP. Udah kayak hati gua. Curhat. Perasaan tadi, ini HP kagak bunyi-bunyi. Ini gak ada orderan apa ya? Ini gak ada mesinnya kali. Kodok loncat gue. Siapa sih? Ngagetin aja. Jon. Widih, kok wadidaw. Kok Dodi. Kok Dodi. Kok Didi? Mana lo? Mana gue di sini tadi nangkring. Lu kemana aja, baru nongol. Biasa dari Batam. Ngapain Iya, kok? ngurusin yang cabang di sana. Kan adek gue nikah, jadi honeymoon ke Jepang, agak lama. Jadi jagain dulu, daripada berantakan semua. Lagi sepi nih orderan nih kok. Jangan ditungguin, dijemput, rezeki mah. Dijemput? Lo kira anak sekolah dijemput? Ya, dijemput lah. Jangan nunggu-nunggu doang, cari. Tadi lo bilang adik lo nikah kok? Iya. Wadidaw. Kenapa lo? Emang enak, lu dibalap alias dilangkahin. Ah, lu kayak bener aja, lu juga gitu. Sampai sekarang juga nggak kawin-kawin ya kan? Tapi gua gak punya kakak, gak punya adik. Gua semata wayang. Ya udah berarti kita sama-sama, Jon. Tapi kok, mana ada si cewek yang mau sama gua kok. Gue ini gak punya apa-apa. Ya, gua orang miskin. Ini mendingan gua, gak punya apa-apa miskin, gak punya cewek. Lah lu, orang kaya punya duit, gak punya cewek. Mak enak lu. Ya, tapi percuma juga. Gue punya segalanya, ya kan? Tapi percuma, sama Nay nggak mempan. Waktu gue di Batam nih, gue whatsappin, gue tanyain. Nay, kamu mau apa? Kamu mau apa? Boro-boro, centang 1, centang 2, centang 3. Nggak ada dibales tuh. Kalau cuma kirim WhatsApp ke Inaya, mana diladenin? Ya, terus jadi maksudnya gimana? Lu kan orang kaya kok. Langsung aja bawa barang berharga ke Inaya. Pasti kelepek-kelepek dia. Udah kayak ikan lohan kurang air. Wah, bener juga itu, Jon. Udah, gue cabut dulu lah. Tunggu. Apaan? Sebelum lu senengin hati Inaya, senengin hati gue dulu. Ngapain? Lah, biar gue doain supaya Inaya nerima cinta lu. Gocap dulu dong. Kayak Pak Oga. Pak Oga cepet, gue gocap. Ntar gue transfer. Dah. Berhasil. Gocap aja transfer. Dasar lu. Aku orang kaya, gocap aja transfer. Bodoh amat. Tahu gitu gak gue kasih ide tadi. Amsyong lagi gua. Udah gak ada orderan. Agak jadi dapat gocap. Aduh. Chat dari tadi cuma centang 1 mulu. Makan aja telepon mulu. Siapa yang telepon sih? Makan dulu, ntar baru telepon. Iya. Siapa yang telepon Mang Andre? Kalian telepon, ingin cek handphone. Sini telepon. Ilah, kayak ngerti aja Babe. Ya makanya gue lihat dulu, pengen tahu bunyinya seperti apa, suaranya surat. Aduh, Dip. Mata gue kayaknya udah nggak nih, nggak awas nih. Tuh. Kecil, tulisannya kecil. Iya. Ngeles aja kayak politikus, emang Babe kayak bisa baca. Gimana? Ya maksud gue telepon dari siapa itu pakai ngotot amat orang tua nanya. Si Tasya. Alip iniin apa namanya? Chatting kagak aktif nomornya. Terus ngapa dia? Telepon, ajak ribut. Siapa yang ajak ribut sih? Bukan kalau ngajak ribut, jangan sampai gue turun tangan nih. Kagak Be, ini Alip WhatsApp dia. Terus? Chatting dia, kagak dibales-bales, gak tahu kenapa, handphonenya mati kali. Lu berantem nih, pasti berantem nih. Yakin gue lu berantem. Kagak. Kalau enggak, ngapa deh kalau nggak ada balas-balas sama lu? Mana tahu. Kalau orang tua nanya selalu marah-marah.
Handphone dari tadi siang belum gue nyalain. Untung gak ada kasus, jadi aman. Assalamualaikum, Mbak. Mbak nggak apa-apa? Kok tadi main pulang aja? Assalamualaikum, Mbak. Mbak, kok chat saya nggak dibales ya? Hah, Alif ngechat banyak juga. Tapi masih nggak sadar-sadar juga kayaknya kesalahan dia apa. Bodoh ah. Alhamdulillah, ini aktif nih, Be. Siapa, Lip? Ini sih, Mbak. Ntar dulu. Alif telepon aja kali ya. Coba telepon. Gigih juga nih orang. Malah nelpon sekarang. Biarin. Nyambung. Nyambung. Udah ngomong, kalau nyambung. Kagak diangkat. Bilangin lu di mana? Gitu, orang belum ada suaranya. Emang Alif salah apa sih? Lah mana gue tahu, itu kan urusan lu, bukan urusan gua. Makanya belajar, dia berarti lu bukan punya pengalaman. Belajar sama babe lu. Belajar apa? Babe lu tinggalin sama ibu. Kan yang tinggal bukan gua. Halo? Set. Pencet dulu nomornya. Iya, halo Bapak. Lip, nerima nih Lip. Gimana Lip? Lu ngomongnya gimana Lip? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng cantik apa kabar? Baik, Pak. Bapak gimana kabarnya? Ini deket amat Lip. Kita naik PPD apa? Alhamdulillah Bapak kabarnya sehat-sehat aja sayang. Kok teleponnya diangkat sih? Alif kagak. Ya lain dong mukanya. Oh, Mas Alif curhat sama Bapak. Gak nyangka gue. Karena hanya ibu yang hamba punya pada saat ini. Ya Allah, jagalah ibu seperti ibu menjaga hamba ketika kecil. Berikanlah ia kebahagiaan, kesehatan, dan limpahan rezekimu ya Allah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Berikanlah hamba jodoh yang baik, setia, dan sayang sama hamba. Iya, makasih ya Mbak. Alhamdulillah Mbak udah maafin saya. Kalau gitu, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf saya udah ganggu waktunya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya dia tahu kesalahan dia. Wait, dia namain gue apa ya di HP-nya? Ya udahlah, whatever, asal jangan bagalak.